Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sari Hayati pada mata kuliah Hukum Bisnis. Materi hari ini yaitu mengenai konsumen. Mungkin kalian pernah mendengar kata konsumen. Nah, di sini akan kita bahas secara rinci tentang pengertian menurut para ahli, ciri-ciri, peran, hak dan kewajiban, syarat, jenis dan juga faktor-faktor mengenai konsumen. Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu konsumen, yang berarti siapa saja yang menggunakan ataupun mengkonsumsi suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Baiklah, kita ke pemahaman mengenai konsumen. Konsumen di sini adalah salah satu pihak yang menggunakan barang ataupun jasa yang berada di masyarakat, baik untuk keuntungan pribadi, untuk orang lain, dan untuk makhluk hidup lainnya, bukan untuk dijual kembali. Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen. Konsumen yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhan mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain, atau organisasi lain, karena mereka tidak diperdagangkan untuk produknya. Sedangkan menurut ahli Philip Kotler, konsumen di sini merupakan semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang ataupun jasa untuk konsumsi pribadi. Oke, berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri konsumen. Yang pertama, konsumen membeli dan menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, item yang dipilih dengan cermat akan memberikan penggunaan terbaik. Yang ketiga, konsumen memilih produk dengan kualitas terjamin. Yang keempat, konsumen membeli komoditas dengan harga yang sesuai. Adapun peran konsumen dalam dunia bisnis yaitu sebagai pengguna barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen, sebagai motif bagi perusahaan karena semakin banyak barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen, maka akan memotivasi produsen untuk menghasilkan barang dan jasa menjadi lebih tinggi. Kemudian juga untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional negara. Oke, berikutnya yaitu mengenai hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk menikmati kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam penggunaan barang dan jasa. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang atau jasa dan untuk mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan dan kondisi serta jaminan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
tentang syarat dan ketentuan barang ataupun jasa yang dibelinya. Konsumen memiliki hak untuk mendengar pendapat dan keluhan mereka terkait dengan barang dan jasa yang digunakan atau dibeli. Konsumen juga berhak atas upaya untuk mempertahankan, membela, dan menyelesaikan perselisihan perlindungan konsumen dengan tepat. Konsumen juga mempunyai hak atas bimbingan dan pendidikan konsumen. Konsumen berhak atas perlakuan dan layanan yang pantas, jujur, yang tidak didiskriminatif. Jika barang atau jasa yang diterima tidak cocok dengan benar, konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi ataupun pertukaran. Kemudian, hak diatur oleh ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Selain mempunyai hak-hak konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban, yaitu konsumen harus membaca dan mengikuti instruksi dan prosedur untuk informasi mengenai penggunaan atau penggunaan barang atau jasa untuk keselamatan dan keamanan. Konsumen harus jujur dalam melakukan pembelian ataupun layanan. Konsumen harus membayar pembelian barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Konsumen wajib mengikuti upaya mereka untuk menyelesaikan perselisihan perlindungan konsumen dengan baik dan benar. Syarat-syarat sebagai konsumen yaitu gunakan barang ataupun jasa baik untuk pembelian maupun untuk penggunaan secara gratis. Penggunaan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau organisme lain. Tidak untuk berdagang lagi atau tidak untuk diperdagangkan. Jenis-jenis konsumen ada beberapa ya. Yang pertama yaitu konsumen perorangan atau konsumen individual. Seorang konsumen individu atau individual consumer yaitu jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk barang atau jasa untuk kebutuhan mereka sendiri. Konsumen individu juga dikenal sebagai pengguna akhir. Contoh konsumen akhir individu, keluarga. Yang kedua yaitu organisasi konsumen. Memahami konsumen organisasi Anda atau konsumen organisasi Anda yang merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk baik itu barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi Anda. Misalkan perusahaan yang membeli bahan baku atau kebutuhan lain sehingga perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi atau konsumen adalah distributor, agen, pengecer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama yaitu faktor kebutuhan.
Faktor ini mempengaruhi perilaku konsumen saat membeli suatu barang atau produk. Dia akan membeli apa yang benar-benar dibutuhkan, terlepas dari kebutuhan utamanya atau rutin atau kebutuhan yang tidak terduga. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Banyak orang yang mengubah gaya hidup dan kebutuhan mereka karena faktor lingkungan dan tempat, sehingga lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar. Faktor ketiga yaitu faktor kualitas produk. Banyak konsumen tergoda oleh kualitas produk yang ditawarkan untuk membeli produk tersebut. Jadi ketika seseorang tertarik pada suatu barang yang menurutnya berkualitas, maka seseorang tersebut tidak akan ragu untuk membeli barang tersebut. Faktor keempat yaitu harga. Harga adalah salah satu pertimbangan penting karena harga umumnya merupakan tolak ukur yang paling penting dan sangat berpengaruh ketika konsumen ingin membeli sesuatu. Faktor kelima yaitu faktor promosi. Tidak dapat dipungkiri bahwa iklan ataupun promosi dapat menghipnotis dari konsumen. Tidak heran begitu banyak produk yang berusaha memaksimalkan promosinya untuk memenangkan ataupun menarik minat dari konsumen tersebut. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.